Pada lanjutan video ini akan menjelaskan mengenai bagaimana menyusun program untuk bagian E. Nah, kemudian bagaimana merumuskan keterampilan, ya? Mampu di sini tinggal di copy dari sini. Nah, ya, klik kanan copy. Nah, udah selesai, ya. Kemudian sikap kerja diambil dari mana? Ya, buka SKKNI-nya tadi. Ya. Di sini sikap kerjanya apa saja? Ada di bagian bawah. Nih, sikap kerja. Teliti, berintegrasi, budaya kerja aman. Nah, yang paling cocok dengan kalimat yang tadi yang mana misalnya? Dalam mengidentifikasi apakah harus berbudaya? Apakah harus cermat dan teliti? Nah, mungkin yang paling dekat adalah cermat dan teliti. Nah, gitu ya. Sehingga semua yang diuraikan di dalam silabus pada kolom indikator unjuk kerja tidak lepas dari yang namanya standar kompetensi kerja yang Bapak Ibu pilih. Oke, itu penjelasan mengenai silabus. Nah, tentu kalau ini Bapak dan Ibu sudah ngerti, secara otomatis yang bawahnya kan sama. Ya, nanti untuk indikator unjuk kerja yang berada pada ranah pengetahuan, pindahkan ke kolom pengetahuan. Ya, materinya ini kan dari sini nih, cara menetapkan kan dari sini di copy. Kemudian materi keterampilan pindahkan ke keterampilan, pindahkan ke sini. Digabung dengan sikapnya. Nah, contoh ini cara penggabungannya. Bla 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 secara cermat dan taat SOP karena di sini sikapnya cermat dan taat SOP. Kalau tadi di sini sikapnya adalah cermat dan teliti, berarti mengidentifikasi peralatan ini secara cermat dan teliti. Nah, jadi itu untuk bagian silabus. Nah, terakhir Bapak dan Ibu setelah beres silabus menentukan kebutuhan peralatan dengan asumsi kebutuhan peralatan ini, ya. Kalau berdasarkan template kita tetapkan kebutuhan peralatan itu untuk semua unit kompetensi yang ada di dalam kurikulum dengan jumlah peserta 16. Kalau Bapak dan Ibu tidak menghendaki daftar peralatan yang ada ini tidak sesuai dengan seluruh unit yang ada di kurikulum, Bapak dan Ibu tetapkan asumsi untuk satu unit kompetensi. Misalnya kan, untuk satu unit kompetensi sesuai silabus dengan jumlah peserta 3 orang. Nah, buat daftarnya untuk 3 orang. Boleh seperti itu. Jadi bisa mengikuti yang ada di dalam template atau Bapak dan Ibu mengasumsikan sendiri ya dengan memberikan penjelasan pada bagian ini di bawah peralatan dan di bawah bahan. Nah, terakhir baru nama penyusun, tuliskan profesinya sebagai apa ya. Nama masing-masing dan profesi. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu penjelasan untuk bagaimana mengeksekusi tugas program atau menyusun program. Silahkan kalau di antara Bapak dan Ibu ada yang belum dipahami, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Pak Wai tanya Pak Wai. Silakan Pak Yusran. Berarti ini yang untuk penentuan IUK sudah nggak pakai parafrase lagi ya? Untuk yang mana? Indikator unjuk kerja. Nah, ya, bagus Nah, pertanyaan. yang bulan Mei kemarin kan yang 5 level 4 ya, itu masih apa namanya pakai parafrase. Terima kasih Pak. Oke ya, masih Pak, masih pakai. Nah, contoh ya. Nah, di sini kan Betul Pak di situ. ada capaian elemen kompetensi ya. Ya kan? Capaian elemen kompetensi. Nah, capaian elemen kompetensi ini Bapak Ibu harus mengacu kepada elemen tentunya ya dan mencakup keseluruhan dari KUK. Ya kan? Nah, maka memang di sini Bapak dan Ibu harus melakukan parafrase. Parafrase itu artinya menggabungkan beberapa kata
yang substansial untuk menjadi satu kalimat utuh yang dapat dipahami. Itu parafrase artinya. Nah, kalau semua kalimat di dalam KUK ini Bapak dan Ibu tuliskan ke sini kan menjadi tidak memiliki makna dan sulit dipahami, maka dibutuhkan parafrase, ya. Sehingga tadi saya sebutkan parafrase itu Bapak dan Ibu menggabungkan substansi seluruh kalimat yang ada di dalam KUK mengacu kepada elemen kompetensi dituliskan dalam capaian elemen kompetensi. Nah, contoh ini ya. Menentukan spesifikasi perangkat ini elemennya. Kemudian untuk capaian elemennya ini, untuk KUK-nya ini ada kebutuhan detail dari perangkat dan ditetapkan, berarti menetapkan kebutuhan detail, kemudian menetapkan kapasitas jaringan, kemudian yang ketiga di sini menetapkan kebutuhan keamanan untuk jaringan. Nah, maka untuk mengcover keseluruhan KUK itu ada penyetaraan untuk memparafrase kalimat, sehingga kalimatnya adalah menghasilkan rekaman hasil menentukan spesifikasi perangkat. Nah, ini spesifikasi perangkat mengacu kepada elemennya. Kemudian kata rekaman hasil dan kata dalam bentuk tabel matrik catatan ini untuk mengcover secara substansial dalam hal menentukan kebutuhan detail dari perangkat, kemudian menentukan kapasitas jaringan dan menentukan keamanan jaringan, kebutuhan keamanan jaringan. Nanti akan dituangkan outputnya di dalam bentuk tabel atau dalam bentuk matrik atau dalam bentuk catatan sebagai suatu record atau rekaman ya. Rekaman yang dimaksud bukan rekaman video yang dimaksud, tapi bisa dalam bentuk video, catatan, bisa dalam bentuk tulisan. Nah, tetap melakukan parafrase pada capaian elemen kompetensi. Sedangkan kalau yang di atas kan yang disebut dengan capaian unit kompetensi. Gitu. Nah, kenapa di dalam pelatihan ini Bapak dan Ibu diminta untuk menguraikan secara lebih rinci, ya, lebih rinci menjadi kelompok kompetensi yang masuk ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ini supaya Bapak dan Ibu lebih mudah lagi dalam nanti menurunkan ke dalam modul. Ya, ketelusuran terhadap masing-masing ranah kompetensi yang 3 ini, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat telusur secara jelas. Nah, namun dalam hal Bapak dan Ibu mengimplementasikan seperti tadi Bapak sebutkan di bulan Mei ya, pernah melakukan penyusunan program, itu adalah implementasi bagi orang yang sudah expert, yang sudah advance. Jadi ininya di skip. Dianggap sudah ngerti yang ininya. Ya. Jadi yang ininya dianggap sudah ngerti. Nah, sehingga hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Misalnya ini modul yang saya susun misalnya ya. Nah, mengembangkan database ya kan. Ada silabusnya kan ini. Nah, yang beginian berarti yang sudah expert ini kalau sudah begini. Contoh ya. Ini kan merancang database pelatihan. Merancang database pelatihan ada berapa KUK? 1, 2, 3, 4, ada 4. Di dalam IUK-nya itu sudah tidak lagi merumuskan dapat, mampu, harus itu sudah ada karena sudah dianggap expert. Ya, sudah mau benar-benar diimplementasikan. Ya, orang tidak perlu tahu lah dalemannya kayak gimana waktu membuat itu. Nah, langsung dibuat satu kalimat seperti ini. Contoh. Dihasilkannya dokumen atau laporan rancangan database. Nah, ini berkaitan dengan elemen rancangan database ya. Berdasarkan kebutuhan yang mencakup kerangka kategori. Nah, kebutuhan, ada kata-kata kebutuhan. Kerangka kategori pada KUK yang kedua. Dan perangkat lunak sesuai dengan rencana pengembangan yang terawasi. Karena ada elemen ketiga, perangkat lunaknya disebutkan. Kemudian kalimat diawasi. Ya, di sini ada kalimat kata diawasi sudah tercover di dalam satu parafrase kalimat, satu tarikan napas. Ya, nah, nanti kalau terlalu panjang nanti ngapa. Nah, jadi memang harus bisa
ditarik atau dibaca dalam satu tarikan napas. Indikator itu bagi mereka penyusun program atau penyusun silabus yang sudah expert. Jadi tidak lagi memerlukan kalimat-kalimat seperti tadi yang ininya, ya. Yang ininya nggak perlu lagi karena sudah expert. Nah, karena bapak-bapak ini dalam konteks pelatihan, nah ini ya, dalam konteks pelatihan perlu tahu asal usul, ya. Asal usul kalimat tadi itu dari mana? Ini bisa begini itu dari mana asal usulnya? Nah, jadi itu pentingnya Bapak dan Ibu merumuskan dulu asal usulnya dari mana sampai bisa menjadi kalimat yang expert tadi, gitu ya. Jadi tidak ada yang berubah. Baik, sementara demikian untuk penjelasan di bagian E ini. Kita akan simak untuk penjelasan pada video atau rekaman berikutnya.